Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Faradika Puspakanigara dari PSIK 5B kelompok B2. Di sini saya akan melakukan evaluasi resusitasi pada neonatus. Nah, tujuannya untuk membantu bayi itu bernafas secara spontan, adekuat dan teratur. Nah, alat-alatnya yang pertama persiapkan APD atau alat pelindung diri seperti celemek, kemudian handscoon steril, kemudian masker, kemudian kep atau penutup mata, kemudian kacamata untuk menghindari kita terkena percikan dari cairan air ketuban ataupun cairan yang lainnya. Kemudian alat-alat yang kedua, alat-alat untuk membuka jalan nafas. Yang pertama ada alat hisap, yang kedua mesin penghisap jika ada. Kemudian jika sarana terbatas, alat hisapnya bisa manual ya. Dan misal jalan nafasnya sudah paten tetapi bayi belum bisa bernafas secara adekuat, belum spontan, kita bisa perlu menggunakan intubasi. Kemudian ambu bag, kemudian pastikan ada koneksi selang ke oksigen jika ada. Kemudian alat-alat di bag sirkulasi itu yang pertama, jika denyut jantung di bawah 60 setelah dilakukan VTP dan kompresi dada, kita bisa memberikan obat-obatan epinefrin atau adrenalin. Nah, kemudian yang kedua, siapkan cairan NS atau normal salin, kemudian siapkan stetoskop, kemudian siapkan klem umbilikus, kemudian gunting untuk memotong dari plasenta setelah resusitasi selesai. Kemudian siapkan linen ada 2. Sebelum bayi datang, linen harus kita pasang di infant warmer. Nah, dan yang di bawahnya yang masih kering nanti yang digunakan untuk membungkus bayi. Nah, selanjutnya ketika bayi lahir ada 3 pertanyaan yang harus kita tanyakan. Apakah bayinya lahir cukup bulan atau adrem? Kemudian apakah bayi itu bernafas spontan atau menangis? Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah tonus ototnya baik? Apabila salah satu dari ketiga pertanyaan itu jawabannya tidak, itu menunjukkan bayi itu tidak sehat sehingga memerlukan tindakan resusitasi. Nah, langkah awal resusitasi pertama, berikan kehangatan, kemudian posisikan jalan napas tetap terbuka, kemudian bersihkan jalan napas bila perlu. Jika ada sekret yang mengganggu, kemudian keringkan atau berikan stimulasi, kemudian hitung frekuensi jantung. Nah, kemudian pasang saturasi, monitor, kemudian jika ada EKG, pasang juga EKG-nya bila perlu. Kemudian jika bayi itu tidak megap-megap, tidak apneu, maka dilakukan evaluasi setelah itu. Apakah bayinya sesak atau cyanosis? Jika iya, maka dilakukan CPAP atau CPAP, pemberian oksigen tekanan positif. Nah, kemudian setelah di VTP kita evaluasi. Jika masih kurang dari 100 kali per menit, maka cek gerakan dada. Jika dada tidak mengembang, menunjukkan VTP kita ini belum efektif sehingga bisa kita koreksi VTP atau dipertimbangkan pemasangan endotracheal tube cara intubasi. Nah, kemudian jika sudah dievaluasi lagi dengan VTP dengan langkah-langkah koreksi, jika heart rate-nya masih kurang dari 60 kali per menit, maka dilakukan kompresi dada, VTP, dan intubasi selama 30 detik. Kemudian jika dievaluasi kembali, heart rate-nya juga masih kurang dari 60 kali per menit, butuh pemberian obat-obatan seperti epinefrin, diulang selama heart rate kurang dari 60 kali tiap 3-5 menit dengan perbandingan 1:10.000. Kemudian pertimbangkan kondisi hipovolemik, pemberian cairan salin pada bayi tersebut. Kemudian selanjutnya, jika dari 3 pertanyaan tadi, apakah bayi cukup bulan atau adem, terus apakah bayinya menangis spontan, terus apakah tonus ototnya baik? Jika ya, maka jika ketiga pertanyaan tersebut jawabannya ya, maka bayi termasuk bayi yang sehat, tidak memerlukan resusitasi, hanya dilakukan perawatan rutin saja. Nah, perawatan rutinnya itu seperti beri kehangatan, kemudian posisikan leher semi ekstensi, kemudian perawatan rutin apabila 3 pertanyaan tadi jawabannya semua ya, kemudian bersihkan jalan napas menggunakan alat penghisap, kemudian evaluasi heart rate, pernapasan, warna kulit. Nah, kemudian hitung juga denyut jantungnya menggunakan stetoskop selama 6 detik
kemudian kali 10 hasilnya. Nah seperti itu. Kemudian apabila heart rate-nya kurang dari 100 atau bayi terlihat gasping atau megap-megap, maka bisa dilakukan ventilasi tekanan positif menggunakan ambubek tadi. Untuk bayi adrem ya, ini gunakan konsentrasi oksigennya 21% dari udara normal biasa. Kita lanjut untuk bayi yang perlu resusitasi, karena dari ketiga pertanyaan tadi yang ditanyakan seperti apakah bayinya adrem atau cukup bulan, kemudian apakah bayinya menangis spontan, kemudian apakah tonus ototnya baik. Jika dari salah satu itu ada jawabannya tidak, maka perlu kita lakukan resusitasi. Nah kita lakukan resusitasi pada bayi yang membutuhkan resusitasi. Nah pertama ini kita sudah menerima bayi dari ruang bersalin, kemudian kita bisa buka pembungkusnya ini. Nanti kita bisa menggunakan handscoon terlebih dahulu, handscoon steril. Jika sudah, kita bisa buka pembungkusnya. Kemudian ini bisa kita gunakan untuk membersihkan bayi dari sisa-sisa kotoran, cairan, air ketuban dan sebagainya. Kemudian jika sudah, kita singkirkan. Nah kemudian yang perlu kita perhatikan yaitu ukuran sungkupnya. Untuk bayi itu harus tepat, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar sehingga masker bisa menutup lubang hidung dan mulut bayi. Nah di sini saya menggunakan contoh ambubeknya, menggunakan alat seadanya ya, sebagai contoh saja. Kemudian nanti tangan kiri kita membentuk huruf C dan rahang bayi dipegang dan membuka mulut bayi. Kemudian kita pasang ambubeknya, pastikan menutupi lubang hidung dan mulut. Nah jika sudah, kita bisa pompa dengan kecepatan 40-60 kali per menit. Nah kita bisa mendapatkan irama tersebut didapat dari irama pompa lepas-lepas, kemudian pompa lepas-lepas. Jika sudah, kita evaluasi menggunakan stetoskop. Kita dengar suara jantungnya. Nah kita dengarkan suara jantungnya. Kita dengarkan suara jantungnya dalam 40-60 detik kali per menit. Jika suara jantung lebih dari 100, berarti nafas sudah spontan, teratur, warna kulit kemerahan, saturasinya juga bagus, artinya itu sudah berhasil, maka bayi bisa dipindah ke ruang pasca operasi. Dan sebaliknya, jika tidak membutuhkan CPAP. Nah jika suara jantungnya kurang dari 100, maka gasping, evaluasi VTP, kita evaluasi VTP tersebut. Jika bayi belum baik, setelah kita lakukan evaluasi VTP, kita bisa melakukan perbaikan VTP dengan singkatan SRI BTA, yaitu sungkup kita lepas S, yaitu sungkup kita lekatkan lagi supaya pas. Kita lekatkan sungkup supaya pas. Siapa tahu tadi sungkupnya belum melekat. Nah pas tadi dada juga tidak menggembung. Nah kita pastikan sungkupnya kita lekatkan. Kemudian R, reposisi leher. Reposisi leher jangan terlalu fleksi dan ekstensi, semi ekstensi saja. Nah kemudian kemudian I, hisap lendir. Nah kemudian B, buka mulut saat kita VTP. Kemudian tekanan dinaikkan, jangan ragu karena tekanan pada bayi ini tidak menyebabkan cedera. Nah kemudian jika S sampai T sudah dilakukan namun dada masih belum mengembang, kita bisa pasang ETT
ETT endotracheal tube, kemudian VTP ulang endotracheal tube seperti. Nah, kita pasang menggunakan ETT. Kita posisikan bayi seperti ini, kepala menghadap ke kita. Nah, kita pasang, kita gunakan ini plester. Nah, seperti ini. Dan kita VTP ulang, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas selama 30 detik. Kemudian evaluasi lagi frekuensi jantung bayi. Kita evaluasi jantung bayi. Jika frekuensi jantung masih di bawah 60, maka lanjutkan tahap ventilasi tekanan positif, kemudian kompresi dada. Nah, nanti jadi jika dilakukan ventilasi tekanan positif dan kompresi dada, harus ada teman yang bantu, 1 VTP dan 1 kompresi dada. Nah, kemudian kompresi bisa menggunakan ibu jari dengan irama kompresi dada 3 kali, pompa 1 kali. Nah, seperti itu. Nah, kita hadapkan ke sini. Kita bisa kompresi dada dengan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Nah, nanti kita kompresi dada 3 kali. Saya nanti akan dibantu dengan teman saya. Nah, ini dengan irama kompresi dada 3 kali, 1, 2, 3 pompa. Ya, pompa lepas-lepas sekali, hanya sekali. Yuk, terus 1, 2, 3 pompa lepas-lepas ya. Nah, kita evaluasi lagi suara denyut bayi menggunakan stetoskop. Nah, jika ternyata masih heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit, kita pertimbangkan untuk pasang ETT tadi. Nah, ini memang sudah kita pasang, kita posisikan seperti ini, searah dengan kita. Kemudian kita pegang laringoskop. Siapkan laringoskop, pastikan menyala. Nah, kita pastikan laringoskopnya menyala ya. Nah, ini tangan kiri memegang laringoskop dan ETT dengan tangan kanan, kemudian dimasukkan laringoskop. Jika sudah kelihatan ada bentukan V terbalik, maka masukkan ETT dengan kedalaman berat badan plus 6. Nah, kita masukkan, misalnya ini berat badannya 3 kg, kita plus 6 sampai dengan angka 9. Nah, jika sudah, kita fiksasi ETT nya ini ya menggunakan plester. Kita fiksasi. Jika sudah difiksasi, bisa dilanjutkan dengan resusitasi menggunakan ujung dari ETT ini, kemudian lanjut VTP dan kompresi dada. Nah, saya lakukan 1 kali kompresi terlebih dahulu, nanti dilanjut dengan VTP. 1 kali kompresi, 1, yuk VTP. VTP 1 kali VTP, 1, 2, 3, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Nah, ini selama 30 detik dan dievaluasi di Nah, tadi kita lakukan selama 30 detik dan dievaluasi sambil di VTP. Tetap di VTP, ini dipegang. Ini dipegang. Ini sambil kita evaluasi. Jika frekuensi jantung masih kurang dari 60, kita perlu memberikan obat-obatan seperti epinefrin. Sudah. Yang digunakan yaitu epinefrin dari 1 ampul 1 cc, nanti diencerkan dengan NS atau normal salin sampai 10 cc dengan dosis 0,1 sampai 0,3 mili per kilogram berat badan. Jika berat badan bayinya ini tadi 3 kg, kita masukkan 0,3 mili sampai 0,9 mili. Nah, kemudian amannya kita ambil 0,5 mili saja ya, bisa lewat ETT ini atau lewat umbilical catheter. Nah, kita lewat yang sudah terpasang saja, kita lewat ETT-nya. Di sini pemberian obat-obatannya menggunakan ETT karena umbilical catheternya belum terpasang. Nah, kita masukkan tadi 0,5 mili, kemudian dibantu dengan VTP. Nah, kita masukkan terus di VTP. Ya, pompa lepas-lepas. Nah,
jika sudah, nah kemudian dibantu dengan kompresi. Nah terus di VTP lagi 1 2 3, pompa lepas-lepas selama 30 detik, kemudian dievaluasi sambil di VTP ya. Saya evaluasi dulu, saya evaluasi lagi. Nah ini sambil di VTP, jika frekuensi jantung sudah di atas 100 maka kita anggap jantung tersebut sudah berdenyut dengan frekuensi yang baik. Nah kemudian sehingga bisa hentikan RJP. Nah tetapi VTP tetap dilakukan ya. Kemudian kompresi dada ini bisa kita hentikan apabila frekuensi jantung sudah di atas 100. Namun jika frekuensi masih di bawah 60, bisa kita ulang pemberian obat-obatan epinefrin tadi. Kita ulang setelah 3-5 menit. Tujuannya supaya frekuensi jantung ini meningkat dari semua. Nah jika frekuensi sudah di atas 100, kita lihat jika belum bisa bernafas secara spontan, bisa di VTP. Kemudian kita bisa pindahkan ke mesin ventilator sehingga nanti bisa atur tekanan, saturasi, fraksi oksigennya, kemudian untuk hasil lebih baik lagi. Sudah, kita bisa, ini saya rasa ini sudah baik, kita bisa hentikan RJP karena heart rate-nya sudah di atas 100. Saya rasa sudah saya anggap baik. Untuk resusitasi bayi sudah cukup ya. Nah sekian evaluasi resusitasi neonatus. Kemudian selanjutnya jangan lupa kita membereskan alat dan kita lakukan dokumentasi. Nah jangan lupa kita didokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan. Itu sangat penting, akan kita melakukan dokumentasi. Nah sekian evaluasi resusitasi neonatus yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangannya dan salah katanya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.